tahu buat cerita ke siapa, bingung. Boleh, silakan. Jadi selama kamu kenal aku tuh ada sikap yang gak enakan nggak? Tahu saya kamu adalah orang yang baik. Eh, saya nggak merasa saya baik kepada semua orang. Justru saya merasa bahwa selalu cuek sama semua orang, selalu takut buat membuka diri saya sendiri. Karena itu saya ingin curhat gitu bahwa saya sendiri tuh ingin membuka diri saya untuk orang lain dan lingkungan saya. Tapi ya saya juga merasa sendiri terus, nggak bisa ingin mempunyai teman karena saya masih berbayang-bayang masa lalu saya yang dikhianati oleh teman SMA saya. Kayak sampai sekarang tuh saya menutup diri buat nggak berteman sama siapa-siapa. Apakah kamu udah berusaha untuk membuka diri kamu? Ya saya sendiri sudah berusaha buat membuka diri saya sendiri, tapi rasa takut saya semakin besar. Itu pun membuat saya trauma untuk berteman lagi. Apakah tidak ada hal lain yang kamu rasakan selain sesudah masalah dengan sahabat kamu sejak SMA itu? Gak ada sih, mungkin itu hal yang menyakitkan buat saya. Sampai sekarang saya juga susah buat membuka diri saya, karena itulah saya menutupi diri saya. Mungkin sekian saja sih curhatan dari saya. Eh, Sekarang saya juga merasa ada tenang ketika saya sudah curhat. Baik, kalau sudah, nanti kalau kamu curhat ke saya aja ya. Saya pasti bersedia dan insya Allah kedepannya saya bisa ngasih solusi buat kamu. Semangat ya. Ya, terima kasih. Sama. Saya butuh konseling lagi nih. Saya lagi stres banget. Perasaan saya campur aduk. Coba kamu tenangkan diri kamu, tarik nafas yang dalam, terus buang, relax aja. Lalu kalau kamu sudah relax, kamu bisa ceritain apa yang kamu rasakan dan kamu nggak perlu khawatir dengan apa yang kamu ceritain kepada saya. Saya tidak akan beritahu kepada orang lain. Nah, sekarang yang kamu rasain itu bagaimana? Saya ngerasa stres banget. Saya kayak ngerasa kok saya sendiri banget gitu. Ngerasa kayak nggak ada teman-teman di kampus yang mau berteman sama saya. Itu pun yang bikin saya kayak ngerasa tiba-tiba sedih. Waktu ada tugas pun saya kayak bingung mau bertanya sama siapa tuh. Saya juga jadi sungkan banget gitu. Nah dari situlah kayak saya juga sampai sedih banget, kayak mau sampai nangis. Padahal saya juga mau berusaha buat membukakan diri saya kepada orang lain, tapi ya nggak tahu kenapa ya takut saya tuh. Saya juga sudah mencoba lagi mencari teman, tetapi ya saya merasa gak bisa buat ngelakuin hal yang sama karena saya takut. Oh, jadi kamu sekarang sedang merasakan sendiri banget ya? Apalagi di kala ada tugas gitu, kamu bingung mau nanya ke siapa. Nah, coba jelasin kepada saya kenapa kamu merasa seperti itu. Ya saya nggak tahu, tapi ya yang saya rasain itu saya ngerasa sendiri. Saya takut. Kira-kira dari sejak kapan kamu merasa sendiri terus dan merasa takut itu? Ya kira-kira ya semenjak masuk kuliah aja sih, karena saat SMA ya itulah kejadian yang bikin saya sama seperti ini. Nah, bisa kamu ceritain kepada saya masalah apa sih pas kamu sejak SMA itu? Semoga di saat kamu menceritakan kepada saya lebih bisa memahami kamu. Waktu SMA saya dihianati oleh teman sahabat saya. Ya saya merasa kecewa banget gitu, kok sahabat saya ngecewain saya yang menganggap dia kayak saudara sendiri. Saya juga suka berusaha gitu, ada buat dia ketika dia susah, ketika dia butuh. Tapi ketika saya butuh, dia malah mengkhianati saya. Dan ketika itulah saya kayak ngerasa cenderung buat menutup diri saya sendiri. Semenjak itu awalnya juga saya senang gitu ngerasa sendiri karena
ya merasa sendiri itu aman, tetapi lama kelamaan kok kayak ngerasa sedih, ngerasa sendiri terus dan bingung buat mau nanyain seputar apapun tuh harus nanyanya sama siapa gitu. Terus juga suka mikir-mikir, apakah orang yang mengkhianati saya itu meyakinkan saya lagi gitu buat nantinya seperti yang kayak dulu lagi. Nah, saya suka merasa takut sekali. Jadi kamu merasa sendiri dan tidak bisa membuka diri dengan orang-orang, sehingga kamu bingung untuk menanyakan apa yang kamu tidak tahu dan yang penting kepada teman kampus kamu. Iya, bener banget. Saya suka ngelamun gitu, sendiri. Ya mungkin terlalu bingung harus bagaimana dengan diri saya sendiri. Baik, akan saya simpulkan seperti ini. Sekarang, kamu sering merasa takut, sering merasa sendiri, bahkan tidak bisa membuka diri kepada yang lain karena kamu pernah dikhianati oleh sahabat yang sudah kamu anggap saudara dan kamu merasa dekat sekali dengan dia. Terima kasih kamu sudah menceritakan kepada saya tentang apa yang kamu rasakan dan saya akan berusaha memahami apa yang kamu rasakan. Ya pasti kamu tidak nyaman dengan diri kamu yang sekarang. Kamu merasa takut, sendiri, dan bingung. Apalagi kalau kamu tidak tahu dan tidak mengerti suatu hal tentang mata kuliah, tapi kamu bingung untuk menanyakan itu kepada siapa dan untuk mendiskusikan itu kepada siapa. Baik, apa yang kamu sudah lakukan beberapa hal untuk mengatasi ini? Saya sudah berusaha buat membuka diri saya sendiri. Saya kayak berani buat menanyakan suatu hal kepada orang lain, tapi ya rasa ketakutan saya itu ya amat besar sehingga kayak soalnya saya tuh cuek dan saya juga bingung mau mencari tahu apa yang teman-teman saya omongin itu tentang tugas apa. Saya cuma bisa mendengar dari jauh doang. Baik, setelah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan? Ya yang saya rasanya sih saya masih merasa takut, kayak sedih gitu. Saya tuh buat bergaul tuh susah, bahkan kayak mungkin orang-orang lain tuh kayak nganggap saya tuh sombong lah, cuek lah gitu. Jadi kamu berpikir teman-teman kamu itu menganggap bahwa kamu itu sombong, cuek karena kamu tidak bisa bergaul dengan mereka. Iya. Apakah kamu pernah menceritakan hal yang kamu pernah alami kepada teman kamu sampai kamu mengalami hal seperti ini? Agar teman-teman kamu pun tidak ada asumsi buruk seperti apa yang kamu pikirkan sekarang. Belum sih, karena ya saya emang merasa takut buat berbicara tentang diri saya kepada orang lain. Jadi kalau kamu hanya diam aja tanpa kamu berkomunikasi dengan orang lain, mereka tidak akan tahu apa yang kamu rasakan dan kamu akan merasa takut seperti ini terus. Iya sih. Nah, maka dari situ kamu harus menerapkan, melatih dan membiasakan teknik asertif. Nah, teknik asertif itu bisa menjauhkan kamu dari hal-hal yang negatif tentang orang lain. Maka dari situ kamu bisa menilai orang dengan perlahan dan orang lain bisa menilai kamu dan memahami kamu. Tidak salah juga kan kamu berusaha untuk membuka diri dengan orang lain. Siapa tahu teman-teman sekitar kamu adalah teman atau lingkungan kamu yang jauh lebih baik dari teman kamu dan lingkungan kamu yang dulu. Iya sih. Kamu harus tenang dan sabar ya. Tidak akan selamanya masa lalu akan menghantui kamu. Kamu juga harus berusaha mencari solusi untuk diri kamu sendiri. Terima kasih kamu sudah terbuka dengan saya dan kamu sudah menyadari apa yang kamu rasakan dan kamu tergerak untuk konseling kepada saya. Iya. Ya udah kalau begitu saya akan mencoba asertif. Saya akan berusaha buat membuka diri saya kepada orang lain dan memberanikan diri saya buat bergaul supaya saya itu nggak ngerasa sendiri terus. Baik, apakah ada yang mau kamu sampaikan lagi? Mungkin cukup saja. Baik, saya akan tutup konseling hari ini dan kamu bisa menghubungi saya jika kamu membutuhkan saya dan ingin konseling lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Gimana? Apakah kamu mengalami keluhan lagi? Ya, tidak sih. Saya cuma ingin berterima kasih kepada kamu karena setelah saya menerapkan teknik yang kamu kasih, saya kayak merasa jauh lebih berani terus membuka diri saya kepada orang lain tuh kayak ingin mengucapkan terima kasih aja. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga teknik asertif yang saya berikan bisa bermanfaat
lebih untuk kamu, dan kamu bisa jauh lebih bisa terbuka untuk orang lain dan lebih berani untuk menjalin komunikasi dengan yang lain. Baik, tapi ya kadang-kadang juga saya suka ada yang bikin saya kepikiran juga sih. Baik, saya paham. Bagaimana saya coba untuk memberikan kamu teknik yang gampang sekali, yaitu teknik katarsis. Dengan media kamu berolahraga misal, insya Allah pikiran kamu jadi lebih tenang. Baik, kebetulan ya saya juga sudah lama gak berolahraga, saya akan melakukannya. Baik, semangat ya. Terima kasih banyak ya, saya ingin menyudahi sesi konselingnya. Ya, sama-sama. Makasih.